Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya kepada Ananda kelas 8. Baiklah, kita akan memulai materi tentang bab 2, usaha posok sederhana, jenis katrol dan roda berporos. Berikutnya, bentar ya. Usaha berkaitan erat dengan energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha, sehingga usaha dapat merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Lihat contoh gambar, ada kereta yang ditarik melalui menggunakan kuda, sehingga kereta tersebut dapat berpindah tempat. Selanjutnya, slide-nya. Nah, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan erat dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda tersebut berpindah tempat. Begitu sebaliknya, jika gaya tidak bekerja, maka tidak menyebabkan perpindahan. Nah, berdasarkan pengertian usaha, jika kita lihat di sini pada sebuah benda, hingga kemudian benda itu berpindah tempat, maka rumus yang kita gunakan untuk melakukan perhitungannya adalah W sama dengan F dikali S, di mana W merupakan usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Hubungan antara daya dan usaha. Daya adalah perubahan energi potensial atau energi kinetik tiap satu satuan waktu. Dengan demikian, daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan tiap satu satuan yang satuannya menggunakan besaran fisika, yaitu joule per sekon atau watt. Jadi, semakin besar daya yang dimiliki suatu benda, maka semakin besar pula kemampuan benda untuk mengubah satu bentuk energi ke energi lainnya. Rumus yang kita gunakan P besar sama dengan W per T, di mana P adalah daya, W merupakan usaha yang dilakukan, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan. Adapun pesawat sederhana yang biasa kita gunakan adalah pesawat yang dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Ya, biasanya yang kita gunakan, contoh di sini adalah gunting nih, Ibu kasih lihat gambarnya. Nah, pesawat sederhana itu apa? Yaitu segala jenis peralatan atau perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Pada prinsipnya, pesawat adalah untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Contohnya dapat memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana, salah satunya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di sini bisa dilihat di gambar. Ada patung kuku, ada tang, ada gunting, ada jungkat-jungkit, kemudian tuas. Di sini juga nah, di sini nanti ada terlihat yang mana bebannya, titik tumpu, kuasa, kemudian martil, dan sebagainya. Selanjutnya, katrol dapat merubah arah gaya. Nah, berdasarkan tempat kedudukannya, katrol terbagi atas 3 bagian, yaitu katrol tetap. Katrol tetap merupakan titik tumpu yang berada di antara beban dan titik kuasa, di mana rumusnya Km sama dengan I LK bagi LB. LK itu lengan kuasa dibagi LB lengan beban, sama dengan 1. Nah, di sini terlihat ada gambarnya ya. Kemudian yang kedua, katrol bergerak, yaitu beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Rumusnya Km sama dengan LK dibagi LB sama dengan 2. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, katrol ganda atau majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Rumusnya Km sama dengan jumlah tali. Nah, ini gambarnya ya. Jangan
terbalik gitu. Manfaat katrol dalam kehidupan sehari-hari. Katrol tetap dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan dapat menjadi lebih mudah. Kemudian gaya juga yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban. Jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Berikutnya, katrol bergerak atau bebas dapat berputar pada porosnya dan juga dapat bergerak naik turun. Kemudian katrol ganda atau majemuk dapat dihitung keuntungan mekanisnya dari jumlah tali yang mengangkat beban. Nah, roda berporos atau roda gigi. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros untuk tempat berputarnya roda. Contohnya dapat terlihat pada roda sepeda ataupun roda sepeda motor dan roda gerigi pada sepeda. Nah, berikut nih gambarnya. Ini yang dilingkari ini merupakan roda gigi atau gear atau roda berporos. Nah, penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari, roda yang dihubungkan dengan sebuah poros dapat berputar bersama-sama, sehingga bagian poros terdapat di bagian titik temu jari-jari roda. Prinsip pesawat sederhana yang biasa kita lihat pada roda berporos ini selain sepeda dan sepeda bermotor, roda dua adalah kursi roda, mobil, sepatu roda, kapal, dan lain sebagainya. Dan demikianlah materi bab 2 ini tentang usaha pesawat sederhana dan roda katrol dan roda berporos yang Ibu sampaikan. Mohon ditambah lagi pengetahuannya dengan membaca buku cetak dan LKS tentang materi tersebut. Kemudian kerjakan tugas yang telah di-share di tugas kelas. Dan ingat, apabila tugas tersebut ada soal hitungan, maka tulislah rumus dan langkah-langkahnya untuk mendapatkan nilai tersebut. Demikianlah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.